Minggu lalu, kebetulan saya bertemu kawan lama saya yang sebut saja bernama Mulkidi. Nah, di sela obrolan gabut kami, kita membahas tentang game-game retro berkonsep keren yang waktu itu secara teknis terasa belum bisa optimal karena adanya keterbatasan teknologi. Dan kita berandai-andai, beranalisa, bagaimana jika game-game keren tersebut di-remake dengan teknologi modern saat ini? Dalam konteks yang kami bicarakan, ini bukan teknologi grafis, tapi lebih dari itu. Oke, langsung aja Mbak Bliss, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang beberapa game retro berkonsep keren yang butuh di-remake menggunakan teknologi modern saat ini. Game horor paling unik yang pernah saya mainkan sampai saat ini, sekaligus paling bikin emosi saat dimainkan. Game berjudul Lifeline yang dirilis di konsol PS2 pada tahun 2003 ini diproduksi oleh Sony Computer Entertainment Japan dan dipublikasikan oleh Konami serta Sony Computer Entertainment sendiri. Membawa konsep gameplay yang amat sangat berani pada waktu itu. Ya, amat sangat berani, bahkan cenderung nekat. Hal ini karena dengan adanya keterbatasan teknologi yang ada, menjadikan game ini nyaris unplayable, nyaris nggak bisa dimainkan. Karena pada game Lifeline, kita akan berperan menjadi operator CCTV yang memandu seorang waiters untuk kabur dari stasiun luar angkasa yang diserang para alien. Ingat, fokus pada kata memandu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan si waiters tersebut. Kita hanya bisa memandunya melalui, perintah suara. Dan inilah sumber masalah utamanya sekaligus keunikannya. Karena teknologi pengenalan suara pada game Lifeline ini amat sangat buruk. Apalagi jika dimainkan oleh orang yang kurang lancar pelafalan bahasa Inggrisnya. Macam walk the talk. Bahkan bagi saya, nyuruh anak Batita terasa jauh lebih mudah daripada nyuruh Mbak Rio nan cakep tapi Lola dari game Lifeline ini. Dan saya ingat dulu pernah main bareng kawan yang lebih cascisus ngomong Inggrisnya, dan tetap aja masih banyak perintah yang nggak dikenali dengan baik. Bahkan saat kemarin saya coba main lagi menggunakan Google Voice, ya tetap aja masih banyak melesetnya. Sekarang bayangkan, andai game Lifeline di-remake dengan teknologi pengenalan suara modern, terlebih dengan teknologi AI yang lebih cermat mengenali pengucapan kosakata bahasa Inggris, yang bahkan bisa mengenali aksen yang berbeda sekalipun dengan sangat baik. Misalnya di ChatGPT, saya beberapa kali iseng mencoba berdiskusi menggunakan bahasa Inggris berlogat Jawa atau sebut saja nginggris. Dan ternyata ChatGPT bisa mengenali dengan baik apa saja yang saya katakan, meskipun tentu saja enggak 100% akurat. Oi, GPT, did you understand when I talk to you in English with my Javanese accent? Dan ini tetap aja jauh lebih baik daripada apa yang ada pada game Lifeline di PS2 waktu itu. Nah, kebayangkan gimana serunya sensasi memainkan game ini menggunakan perintah suara modern. Kalau untuk review game Lifeline ada di video yang ini, sausnya ada di deskripsi video. Ya udah, langsung aja subscribe sekarang. Berikutnya adalah game yang gameplaynya juga sama-sama menggunakan suara, tapi berbeda dengan game Lifeline yang secara gameplay memandu karakter utama yang dikendalikan oleh komputer atau AI. Maka pada game Seaman, bukan David Simon, maka pada game Seaman yang ini, kita akan menggunakan suara untuk berkomunikasi dengan makhluk ganjil ini. Iya, berkomunikasi atau ngobrol. Hal ini karena pada game Seaman yang dirilis di konsol Sega Dreamcast pada tahun 1999, konsepnya adalah kita memelihara makhluk ajaib nan ganjil ini. Ya, katakanlah kayak main game Tamagotchi, tapi bedanya makhluk piaraan digital ini bisa kita ajak ngobrol. Iya, beneran ngobrol, dimana kita bisa nanya-nanya atau bercerita ke Seaman, dan si Seaman ini juga bisa berkomentar, bahkan nanya balik ke kita. Dan ajaibnya, si Seaman ini selain bisa mengenali perkataan kita, dia juga punya ingatan tentang apa saja yang pernah kita komunikasikan ke dia. Tapi tentu saja dengan keterbatasan teknologi pada masa itu. Sekarang bayangkan jika game Seaman di-remake dengan teknologi pengenalan suara modern sekaligus teknologi AI modern seperti pada misalnya ChatGPT dengan sistem memorinya itu. Ya, karena kita tahu pada ChatGPT dia bisa menghafal apa saja yang pernah kita tanyakan ke dia. Gimana? Konsep Seaman ini unik banget bukan? Atau malah horor. 3. Berikutnya adalah game menjadi nyamuk-nyamuk nakal.
Game yang dirilis pada tahun 2001 untuk konsol PS2 ini idenya sungguh unik, yaitu memposisikan kita sebagai seekor nyamuk dengan tujuan menyedot darah dari anggota keluarga di sebuah rumah. Pada versi PS2 dulu, sebenarnya kontrolnya sudah lumayan enak untuk standar game PS2. Tapi sekarang kita coba bayangkan bagaimana rasanya jika memainkan game Mr. Mosquito ini menggunakan gamepad DualSense. Ya, DualSense, bukan gamepad yang lain. Karena kita bisa menggunakan fitur gyro untuk mengendalikan arah terbang si nyamuk, dan juga yang terpenting, menggunakan fungsi akuator adaptif khas gamepad DualSense. Jadi kita bisa merasakan sensasi getar yang berbeda sesuai tempat kita mendarat. Baik saat mendarat di permukaan lantai, permukaan kasur, permukaan baju, sampai permukaan kulit target kita, itu bisa terasa berbeda di gamepadnya. Ya, bagi yang belum pernah main PS5, DualSense ini gamepadnya sangat-sangat luar biasa banget dalam hal memberikan sensasi getarnya. Ya, kita bayangkan aja gimana rasanya sensasi di telapak tangan kita saat karakter yang kita kendalikan, si nyamuk ini mendarat di kulit bagian tubuh yang berbeda. Misalnya mendarat di bagian lengan, kemudian bagian paha, atau bagian yang lain, tentu bakal berbeda sensasinya. Ya, tolong jangan berpikir yang mental-mentul ya. Ditambah lagi penggunaan fitur adaptive trigger yang membuat kita bisa mengatur kekuatan sedotan yang berbeda untuk menghasilkan respon target yang juga berbeda-beda sesuai bagian tubuh yang sedang kita sedot darahnya. Gimana? Makin terasa imersif banget bukan? Apalagi jika grafisnya juga di remake menggunakan teknologi grafis modern ala game Venus Vacation. Wah, itu bakal makin seru lagi banget. Bagi gamer modern, mungkin hanya sedikit yang mengenal game absurd super ultra hyper keren ini. Ini adalah game buatan Konami saat mereka masih waras. Adalah sekumpulan mini game dengan beberapa mekanik yang berbeda pada beberapa mini gamenya. Dari yang konvensional seperti menggerakkan karakter ke titik tertentu, kemudian menekan segmen tombol tertentu, sampai yang khusus menggunakan steering wheels ataupun dance pad untuk dimainkan. Game yang pertama kali dirilis untuk arcade pada tahun 1996 ini tentu akan pantas banget di remake menggunakan teknologi modern. Lebih tepatnya dengan menggunakan teknologi gamepad DualSense yang sangat fenomenal itu. Ya, bagi saya cuma DualSense doang yang jadi daya tarik utama dari konsol PS5. Dengan DualSense, maka akan sangat beragam variasi gameplay yang bisa dilakukan. Mulai dari yang konvensional seperti menekan tombol D-pad, menekan tombol aksi, kemudian menggerakkan tombol analog, sampai menggoyangkan gamepad memanfaatkan fitur gyro. Kemudian sampai memanfaatkan fitur khusus dari gamepad DualSense seperti menekan tombol adaptive trigger dengan beragam kekuatan yang bervariasi, ataupun meniup mikrofon pada gamepad DualSense dengan kekuatan hembusan nafas yang juga bervariasi. Hal semacam ini tentu bakal makin seru dan sangat menambah variasi jenis gameplay yang bisa dieksplorasi. Atau bahkan sampai memanfaatkan fitur akuator adaptif juga bisa. Misalnya dengan membuat gameplay yang mewajibkan pemain mengenali suatu objek dalam game hanya berdasarkan getaran yang terasa pada gamepad DualSense saja. Ya, buat yang belum tahu, akuator adaptif pada DualSense ini gila banget sensasinya. Saya sangat terkesan ketika main Astrobot, di mana sensasi getaran di telapak tangan saat terkena hujan itu terasa sangat mirip dengan saat tangan kita terkena tetesan air hujan beneran. Begitupun saat menyentuh rumput ataupun tanah, itu terasa banget perbedaannya. Ya, itulah 4 game jadul yang bakal sangat keren jika di remake menggunakan teknologi modern saat ini. Versi saya dan juga si Mulgidi, kawan ngobrol saya kemarin saat sedang ngopi. Fokus utama remake versi kami bukan soal grafis, tapi soal peningkatan sensasi gameplay yang waktu itu memang memiliki banyak banget keterbatasan teknis. Nah, kalau bagi kamu sendiri, game jadul apa yang butuh di remake dengan teknologi modern saat ini? Dan ingat sekali lagi, remake-nya nggak berfokus pada kualitas grafis, tapi peningkatan experience gameplay-nya. Yuk, nggak usah malu, nggak usah segan, langsung aja tulis komentar, dan salam nyamuk nakal.